Bek Timnas Indonesia, Mads Hilgers, sudah kembali berlatih bersama FC20, setelah sebelumnya mengalami cedera. Hal ini diketahui dari unggahan FC20 di media sosial mereka. Dalam beberapa foto yang dibagikan, Hilgers tampak ikut serta dalam sesi latihan, dan terlihat bahagia bersama rekan-rekannya. Ia mengenakan jaket latihan berwarna biru muda, saat menjalani program latihan. Sebelumnya, Hilgers harus absen cukup lama akibat cedera, dengan penampilan terakhirnya bersama FC20 terjadi pada awal Desember 2024. Kembalinya Hilgers dari cedera hamstring ini, menjadi kabar baik bagi klub. Mengingat ia merupakan salah satu pemain andalan di lini pertahanan. Selama Hilgers absen, FC20 sudah 3 kali menelan kekalahan. Termasuk 2 kekalahan di ajang Eredivisie. Manchester United memastikan tempat di babak 16 besar Liga Eropa, setelah mengalahkan FCSB dengan skor 2-0. Kemenangan ini diraih berkat gol yang dicetak oleh Kobbie Mainoo, yang juga berperan dalam proses gol kedua yang dilesakkan oleh Diogo Dalot. Keberhasilan MU melaju langsung ke babak 16 besar, meningkatkan optimisme Amorim, bahwa timnya berpeluang menjadi juara di akhir musim. Saya tidak melihat perubahan besar dalam cara kami bermain, tetapi hari ini kami memiliki lebih banyak waktu untuk berpikir, sehingga beberapa pergerakan mulai terlihat, ujarnya. Idenya sudah ada, karena kami kini memiliki lebih banyak waktu untuk memahami permainan. Saya yakin kami bisa menjalani setiap pertandingan satu persatu, dan meraih kemenangan. Sebelum meninggalkan Italia, Danilo sempat mengungkapkan perasaannya kepada media. Ia menegaskan, bahwa selama membela Juventus, dirinya selalu memberikan yang terbaik untuk klub. Namun ia juga menegaskan, bahwa keputusan untuk hengkang bukan berasal darinya, melainkan dari Thiago Motta. Saya selalu berusaha tersedia dan melakukan tugas saya, ujar Danilo dikutip dari Football Italia. Saya akan selalu mengenang hubungan yang saya bangun dengan para pemain. Saya tidak bisa memengaruhi keputusan pelatih dan klub. Itu bukan keputusan saya, tambahnya. Meski kepergiannya dari Juventus terasa kurang menyenangkan, Danilo menegaskan bahwa ia tidak menyesal pernah menjadi bagian dari Bianconeri. Saya tidak menyesal. Sejak hari pertama, saya selalu siap dalam segala hal, tutupnya. Barcelona memastikan diri finish di posisi 2 besar, setelah bermain imbang melawan Atalanta pada matchday terakhir Liga Champions. Meski gagal mengamankan status juara grup, yang berarti kehilangan potensi pemasukan lebih besar, Hansi Flick tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut. Menurutnya, semua tim yang lolos ke babak berikutnya, memiliki kualitas luar biasa dan tetap akan menjadi lawan yang sulit bagi Barcelona. Keuntungan utama bagi Barcelona, adalah mereka tidak perlu menjalani babak playoff, sehingga Flick dan para penggemar bisa lebih tenang menghadapi jadwal padat bulan depan. Di babak 16 besar, Barcelona berpotensi menghadapi salah satu dari 4 tim, yakni PSG, Benfica, AS Monaco, atau Brest. Kami akan melihat bagan kompetisi, dan menunggu siapa lawan kami berikutnya. Tidak masalah, karena banyak klub besar di fase ini. Babak berikutnya akan sangat sulit, ujar Flick. Real Madrid telah melahirkan banyak generasi emas sepanjang sejarah, dengan deretan legenda yang seakan tak ada habisnya. Namun, di antara para bintang yang pernah membela klub, Cristiano Ronaldo menjadi salah satu yang paling menonjol. Pemain asal Portugal ini tidak hanya dianggap sebagai salah satu ikon terbesar dalam sejarah Real Madrid, tetapi juga sebagai salah satu pesepak bola terbaik sepanjang masa. Saat ini, Ronaldo bermain untuk Al Nassr di Arab Saudi, dan masih menunjukkan ketajamannya di lapangan. Dalam wawancara dengan El Chiringuito, ia ditanya tentang kemungkinan kembali ke Santiago Bernabeu. Meskipun menegaskan bahwa peluang kembali sebagai pemain sudah tertutup, ia tidak menutup kemungkinan untuk terlibat dengan klub dalam kapasitas lain di masa depan. Kembali ke Bernabeu, mungkin setelah karir saya berakhir, sesuatu bisa saja terjadi, ujar Ronaldo. Robert Sanchez, yang saat ini menjadi kiper utama Chelsea, telah menerima banyak kritik dalam beberapa pekan terakhir, akibat beberapa kesalahan yang terjadi di bawah Mister Gawang. Jika Sanchez tidak lagi dipilih sebagai pilihan utama musim depan, Chelsea masih memiliki kiper cadangan seperti Philip Jorgensen dan George Petrovic. Namun menurut laporan dari Independent, Chelsea mempertimbangkan untuk mencari kiper berpengalaman melalui bursa transfer, dengan Gregor Kobel sebagai target utama mereka. Meskipun kemungkinan transfer ini terjadi pada Januari sangat kecil, Chelsea dikabarkan akan berusaha mendatangkannya pada musim panas mendatang. Namun, Chelsea harus bersaing dengan Manchester United dalam perebutan Kobel, karena setan merah sudah lama mengamati perkembangannya. Manchester United melihat Gregor Kobel sebagai opsi untuk bersaing dengan Andre Onana, yang kurang konsisten dan sering melakukan kesalahan musim ini. Pelatih Manchester City, Pep Guardiola, mengkritik jadwal padat akibat format baru Liga Champions. Pelatih asal Spanyol itu menyatakan, bahwa The Citizens harus melakoni lebih banyak pertandingan dengan format yang diterapkan, sehingga timnya rata-rata bermain 8 kali dalam sebulan. Kami memainkan lebih banyak pertandingan di bulan November hingga Desember.
Dan ketika kami tidak siap, kami menderita, kata Guardiola. Jadwal padat ini juga hampir membuat saya gila, lanjutnya. Dalam format baru Liga Champions, semua tim peserta bergabung dalam babak grup, dan masing-masing akan memainkan total 8 pertandingan, 2 laga lebih banyak dibandingkan format sebelumnya. Dalam format ini, 8 tim dengan peringkat terbaik otomatis lolos ke babak 16 besar. Sementara tim yang finish di posisi 9 hingga 24, akan menjalani babak playoff untuk memperebutkan 1 tiket ke babak 16 besar. Sejak bergabung dengan Liverpool pada musim panas 2024, Federico Chiesa jarang mendapatkan kesempatan bermain secara reguler, dan lebih sering diturunkan sebagai pemain pengganti. Meski begitu, Chiesa menganggap hal tersebut wajar. Selain karena kondisi fisiknya yang belum sepenuhnya pulih, ia juga harus bersaing dengan pemain-pemain kelas dunia lainnya. Kami memiliki tim yang luar biasa, jadi sulit untuk bermain, tapi itu hal yang wajar, karena saya ingin berada di sini. Saya ingin bermain untuk Liverpool, ujar Chiesa. Sebelum jendela transfer musim dingin 2025 dibuka, Chiesa sempat dirumorkan akan meninggalkan Liverpool dan kembali ke Italia, dengan beberapa klub di sana dilaporkan tertarik menampungnya. Namun setelah pertandingan melawan PSV, ia menepis isu kepindahannya tersebut. Saya bermain dengan pemain-pemain hebat di tim yang hebat. Kami sangat fokus pada setiap kompetisi, ujarnya. Saya sangat menikmati berada di sini, tegas Chiesa. Brighton baru-baru ini menolak tawaran besar dari klub Liga Arab Saudi, Al Nassr, untuk pemain sayap Jepang, Kaoru Mitoma. Tawaran tersebut dilaporkan bernilai 65 juta euro, namun Brighton langsung menolaknya. Penolakan ini hanya sedikit menghalangi langkah Al Nassr, yang diperkirakan akan kembali dengan tawaran yang lebih tinggi. Meski Brighton percaya Mitoma tidak ingin meninggalkan klub, jumlah uang yang terlibat dalam tawaran itu bisa membuat pemain berusia 27 tahun tersebut mempertimbangkannya lebih serius. Kesepakatan masih memungkinkan terjadi di masa depan. Mitoma sendiri baru saja memperpanjang kontraknya pada Oktober 2023, yang akan berlaku hingga Juni 2027. Dan klub asal Inggris ini merasa tidak perlu menjual Mitoma, mengingat kontraknya masih panjang dan kontribusinya yang besar bagi tim. Saat ini, tim asuhan Arne Slot memimpin klasemen Premier League dengan keunggulan 6 poin, dan masih memiliki 1 pertandingan lebih banyak dibandingkan dengan Arsenal, yang menjadi pesaing utama mereka. Liverpool akan berusaha mempertahankan peluang juara mereka, saat menghadapi Bournemouth yang sedang tampil bagus akhir pekan ini. Sementara itu, Arsenal akan menghadapi tantangan besar saat menjamu Manchester City, yang bisa menjadi ujian berat dalam perebutan gelar. Namun Paul Merson meragukan, bagaimana Liverpool akan mengatasi situasi, jika Virgil van Dijk absen dalam waktu lama. Ia berpendapat bahwa absennya sang kapten bisa menjadi masalah besar bagi tim. Merson menambahkan, jika Liverpool berhasil meraih 7 poin dari 3 laga mendatang, mereka berpotensi menjuarai Premier League, meskipun cedera Van Dijk bisa menghalangi peluang tersebut. Baru-baru ini, John Duran dikabarkan telah sepakat untuk bergabung bersama Al Nassr, dengan tawaran gaji yang sangat menggiurkan. Jika faktor ekonomi menjadi pertimbangan utama, transfer John Duran memberikan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat. Aston Villa mendapatkan uang yang besar, begitu juga dengan John Duran. Namun menurut pandit Simon Jordan, transfer John Duran bukanlah langkah yang ideal dari perspektif sepak bola. Aston Villa sendiri akan bermain di babak 16 besar Liga Champions musim ini, sebuah kompetisi yang sangat diinginkan oleh banyak pemain. Di sisi lain, bermain di Arab Saudi juga bukan hal yang buruk, karena liga tersebut tengah berkembang pesat. Namun bagi Simon Jordan, keputusan John Duran dianggap memalukan. Ia percaya bahwa keputusan tersebut lebih didorong oleh faktor uang. Di usianya yang ke-21, saya pikir itu memalukan, karena dia tidak akan bermain di kompetisi yang lebih ketat. Palmer, yang dikenal sebagai gelandang serang berbakat, telah membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain muda paling menjanjikan di Liga Inggris. Setelah bergabung bersama Chelsea dengan biaya 40 juta pounds pada musim panas 2023, Palmer langsung menunjukkan kemampuannya, dan menjadi pemain kunci bagi The Blues. David Luiz, yang pernah bermain di Premier League bersama Chelsea dan Arsenal, membandingkan Palmer dengan legenda Chelsea, Eden Hazard. Menurut Luiz, Palmer memiliki kualitas kelas dunia, dan terus berkembang menjadi pemain yang sangat sulit dihentikan. Seperti Eden, dia berada di level yang berbeda. Dia pemain berkelas dunia, kata Luiz. Palmer membuat keputusan sulit untuk meninggalkan Manchester City, dan itu adalah keputusan yang tepat untuknya. Sekarang, semua orang bisa melihat seberapa hebat pemain ini. Juventus, sebelumnya kehilangan Bremer akibat cedera lutut yang serius. Tak lama kemudian, Juan Cabal juga harus absen lama dari lapangan. Selain itu, Juventus juga telah melepas Danilo.
Kini, mereka tengah mencari bek tengah baru, dan mengincar Kevin Danso dari Lens. Juve berniat untuk meminjam pemain berusia 26 tahun itu, dengan biaya 2,5 juta euro, ditambah bonus potensial 1,5 juta euro. Namun ada kabar, bahwa Juventus juga menginginkan opsi untuk membeli pemain tersebut secara permanen. Saat ini, Lens belum memberikan jawaban atas permintaan Juventus, dan Bianconeri sedang menunggu keputusan dari klub Prancis itu. Berita ini dilaporkan oleh Fabrizio Romano, yang mengungkapkan bahwa Juventus ingin meminjam Kevin Danso, sementara Lens terbuka untuk melepasnya secara permanen. Arhan Kaka, musim ini masih sering duduk di bangku cadangan di Persis. Di Beri Liga 1, ia baru bermain 7 kali, dan mencetak 1 gol. Selain itu, Arhan juga terpilih untuk masuk dalam skuad timnas Indonesia di berbagai kelompok umur, dan terakhir di Piala AFF 2024. Kini, ia berpeluang tampil di Piala Asia U20 2025. Meskipun belum sepenuhnya bersinar, bakat besar Arhan menarik perhatian klub luar negeri. Dikabarkan, ia masuk dalam radar klub Denmark, Nordsjælland, yang mengirim pemandu bakat untuk memantau penampilannya secara langsung. Klub tersebut terkesan dengan performa pemain berusia 17 tahun itu. Arhan memang dianggap sebagai pemain yang spesial. Namanya bahkan masuk dalam daftar Wonderkid Dunia 2024, yang disusun oleh media Inggris, The Guardian. Como 1907, tampaknya menjadi salah satu klub Serie A yang paling aktif berbelanja selama musim ini. Tidak hanya pada bursa transfer musim panas lalu, tetapi mereka juga menunjukkan gerakan agresif di bursa transfer musim dingin ini. Dalam waktu kurang dari sebulan, Como sudah berhasil mendatangkan 6 pemain baru. Namun, Como tampaknya belum puas dengan tambahan pemain tersebut, dan masih berniat untuk memperkuat timnya. Pergerakan transfer Como semakin mengejutkan, salah satunya adalah dengan tawaran mereka yang sangat tinggi untuk mendatangkan bek kiri AC Milan, Theo Hernandez. Menurut laporan Sport, Como dilaporkan menawarkan 40 juta euro kepada AC Milan untuk Theo. Namun tawaran tersebut langsung ditolak oleh Rossoneri. Theo sendiri juga tidak berencana meninggalkan AC Milan dalam waktu dekat. Dengan adanya format baru Liga Champions musim ini, undian untuk babak playoff dan 16 besar, juga mengalami perubahan dibandingkan musim-musim sebelumnya. 8 tim yang finish di peringkat 1-8, akan langsung lolos ke babak 16 besar. Sementara 8 tiket lainnya, akan diperebutkan oleh 16 tim yang finish di peringkat 9-24, melalui babak playoff. 16 tim ini akan dibagi menjadi 2 kelompok, yakni tim Shaded, peringkat 9-16, dan Unseeded, peringkat 17-24. Tim Shaded akan bertanding melawan tim Unseeded di babak playoff. 8 tim yang lolos langsung, akan bertemu dengan pemenang dari babak playoff ini. Dalam babak playoff, tim dari negara yang sama sudah bisa saling bertemu. Salah satu laga besar yang terjadi dari hasil undian knockout, adalah pertandingan antara Manchester City dan Real Madrid, yang akan bertemu di babak playoff. Pablo Gavi, salah satu produk Akademi La Masia, memiliki bakat luar biasa dan berhasil menembus tim utama Barcelona di usia muda. Belakangan ini, ia menjadi perbincangan hangat, karena kontraknya yang semakin mendekati akhir, dan ketertarikan dari banyak klub top Eropa. Namun, spekulasi mengenai masa depannya akhirnya terjawab. Barcelona mengumumkan, bahwa Gavi telah menandatangani kontrak baru dengan klub. Melalui situs resmi mereka, Barcelona mengonfirmasi, bahwa Gavi memperpanjang kontraknya selama 5 tahun, yang berarti ia akan tetap di tim hingga 2030. Menurut kabar yang beredar di Spanyol, Barcelona memproteksi Gavi dengan klausul rilis jumbo. Jika ada klub yang ingin membajaknya, mereka harus membayar 1 miliar euro ke Barcelona. AC Milan merekrut Morata pada musim panas 2024, dan sejauh ini ia telah mencatatkan 25 penampilan di semua kompetisi pada musim ini. Dalam penampilannya tersebut, Morata sudah mencetak 6 gol dan memberikan 2 assist. Namun, AC Milan tampaknya tidak puas dengan performa pemain Spanyol tersebut, dan siap melepasnya dengan status pinjaman pada bursa transfer musim dingin ini. Milan tidak perlu waktu lama untuk menemukan klub yang tertarik, karena Galatasaray dilaporkan berminat merekrutnya. Dilaporkan, bahwa klub asal Turki tersebut telah membuka pembicaraan dengan Milan, dan negosiasi antara kedua belah pihak berjalan lancar, hingga mencapai tahap lanjut. Saat ini, Galatasaray tengah menyiapkan tawaran resmi untuk Milan. Bahkan, kedua klub telah mencapai kesepakatan verbal, dan Morata juga memberikan persetujuannya untuk pindah ke Turki. Joao Felix baru saja kembali ke Chelsea, setelah ditebus dari Atletico Madrid pada musim panas lalu. Namun, periode kedua Felix di tim London Barat tidak berjalan lancar, karena ia kalah saing dengan Palmer, sehingga jam bermainnya terbatas. Situasi ini menarik perhatian beberapa klub, salah satunya Aston Villa. Direktur olahraga Aston Villa, Monchi, baru-baru ini mengonfirmasi ketertarikan timnya terhadap pemain timnas Portugal tersebut. Monchi menyatakan, bahwa Felix sudah lama menjadi incaran pelatih Unai Emery.
Unai Emery mempercayai bakat yang dimiliki Felix. Kami sudah lama tertarik padanya, kata Monchi. Kami hampir mendapatkannya pada musim panas kemarin. Dalam beberapa tahun terakhir, kami selalu menginginkan kehadirannya di tim kami. Baru-baru ini, Pangeran Abdulaziz bin Turki Al Faisal, Menteri Olahraga Arab Saudi, mengungkapkan pernyataan menarik mengenai Mohamed Salah. Ia mengatakan bahwa kehadiran Salah bisa semakin meningkatkan citra Saudi Pro League. Pernyataan ini muncul karena kontrak Salah di Liverpool akan berakhir pada musim panas mendatang. Dan ada banyak rumor yang mengaitkan sang winger dengan klub-klub di Saudi Pro League, dan dikabarkan tertarik pada jasanya. Pelatih Liverpool, Arne Slot, dimintai pendapat mengenai hal ini, dan mengaku tidak terkejut jika klub-klub di Saudi Pro League menginginkan Salah. Ia menilai, performa Salah yang luar biasa membuatnya diinginkan oleh banyak tim. Namun, Slot berharap, Salah akan memperpanjang kontraknya di Liverpool, karena ia merasa pemain asal Mesir itu masih sangat penting bagi tim, dan ingin melihatnya tetap bersama The Reds lebih lama.